Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pendorong jiwa mereka diaktifkan. Kekuatan dorong yang kuat mendorong mereka maju cukup cepat untuk melampaui senior mereka. Meskipun mereka memiliki budidaya yang lebih lemah, kecepatan ledakan pendorong jiwa mereka hebat, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Jadi Yu Hao dan He Chaito menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka langsung menuju pusat danau. Saat Yu Hao dan He Chaito mendekati 39 garis cahaya, seorang telah mendarat di atas teratai air di barisan pertama. Bunga teratai air sangat jelas di permukaan danau. Di bawah iluminasi cahaya kuat di bawahnya, seperti batu giok yang mengambang di permukaan air, itu tampak sangat mempesona melayang di latar belakang cahaya putih di sekitarnya. Susansi menggunakan metode yang berbeda dari mereka semua. Dia sama sekali tidak cemas dan bergerak santai. Dia melepaskan 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Dia melirik ke depannya melihat bahwa siswa di depannya akan tiba dan tiba-tiba melompat dan melepaskan perisai penyusuan Ming. Pada titik ini, dia masih di belakang, sementara 4 siswa yang bisa terbang sudah mendarat di bunga teratai air. Yu Hao dan He Chaito juga menemukan tempat di baris pertama. Senyum gembira muncul di wajah Susansi. Cincin jiwa keempatnya menyala dan siswa yang mendarat di tempat pertama di baris pertama menjadi kaku. Detik berikutnya, posisi mereka berubah. Susansi mengangkat tubuhnya dan mendarat dengan ringan di atas teratai air pertama. Siswa itu berakhir di tempat terakhir di belakang semua orang. Susansi cukup murah hati memilih senior yang memiliki jiwa bela diri yang memungkinkannya untuk terbang. Dia tidak benar-benar jatuh ke air ketika dia maju lagi. Dia hanya bisa secara tragis menemukan tempat di baris ketiga. Susansi idiot. Sage jiwa 7 cincin ini berusia sekitar 30 tahun saat ini. Ia terlihat sangat suram. Bukan hanya posisinya direbut, tetapi ia bahkan tidak bisa menemukan tempat di baris kedua. Sementara dia depresi, dia tidak bisa melakukan apapun pada Susansi. Menurut aturan takdir Dewa Laut, posisi seseorang tidak bisa diubah begitu mereka mendarat di teratai air. Susansi berbalik dan menyapa Sage jiwa 7 cincin. Senior, maaf atas pelanggaran ini. Siapa yang meminta Anda untuk mengambil tempat yang fantastis? Jangan khawatir, aku hanya di sini untuk 1 orang. Semua orang tahu siapa dia. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Semua siswa halaman dalam mulai tertawa terbahak-bahak setelah melihat ekspresinya seperti badut. Sementara Susansi dianggap sebagai junior dari halaman dalam. Dia naik sangat cepat bersama dengan Baby. Dia juga orang yang sangat ramah. Hampir semua orang tahu siapa dia dan bagaimana dia ditolak oleh Jiang Nanan lagi dan lagi. Sage jiwa yang merasa sedih mulai tertawa. Kau tunggu dan lihat, bahkan jika Nanan memilihmu, aku akan menantang untukmu. Apakah kamu serius? Kakak perempuan tertua, seseorang mengancamku. Selain itu, ia harus menjadi penggemar terbesarku jika aku tidak salah ingat. Apakah Anda akan mendisiplinkannya? Susansi memasang ekspresi berlebihan saat dia berseru pada Zhang Lixuan. Zhang Lixuan tertawa dan berkata, Sansi, berhentilah bercanda. Ketika dia berbicara, semua orang di danau bisa mendengarnya dengan jelas, tapi suaranya tidak menusuk. Dia hanya terdengar seperti sedang berbicara dengan semua orang. Ketika siswa laki-laki mendengarnya, mereka mulai berdiri tegak, seolah-olah mereka takut meninggalkan kesan buruk di benaknya. Di halaman dalam, Zhang Lixuan memiliki otoritas absolut di antara para siswa. Bukan saja dia kuat, tetapi kepribadiannya juga sangat baik. Dia tidak pernah pelit dalam membantu siswa lainnya. Dia lembut, berbudi luhur, dan merupakan dewi di banyak hati siswa. Saat dia membuka mulutnya, bahkan Susansi berhenti berbicara dan mengenakan senyum patuh di wajahnya. Zhang Lixuan
merasa geli ketika dia berkata, meskipun Sansi memainkan trik, dia hanya melakukan ini untuk kebahagiaannya selanjutnya. Kalian semua memiliki hak untuk melakukan apapun yang kalian inginkan. Hanya saja, kalian tidak selihai dia. Ini hanya segmen pertama. Kita membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama. Jangan sampai tidak melihat wajah wanita itu. Jika itu terjadi, kalian akan menderita di belakang. Bebe, mari kita mulai. Baik, Bebe setuju kata-katanya dan berkata, takdir Dewa Laut di atas danau Dewa Laut. Sudah waktunya untuk takdir laut tahunan. Aku percaya semua orang telah menunggu lama. Ada 5 segmen untuk kencan buta ini. Semua orang harap siap. Biarkan kuulangi. Jika jatuh ke dalam air, kalian akan didiskualifikasi. Zhang Lixuan menambahkan, kita akan memutuskan pri Dewa Laut tercantik dan siswa pria paling beruntung. Namun kalian harus mengangkat penutup kepala para pri terlebih dahulu. Yu Hao melangkah ke teratai air. Kapasitas dukung teratai air agak mengesankan. Selama dia mengumpulkan kekuatan jiwanya, dia bisa berdiri dengan mantap di atasnya. Namun persyaratannya adalah bahwa dia tidak bergerak yang tidak perlu atau liar. Dia tidak mendengarkan Zhang Lixuan dan Bebe dengan serius pada saat ini. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menghitung jumlah orang. 37, 38, 39. Hah? 39? Tapi di mana Wang Dong? Jangan bilang dia tidak termasuk dalam 39. Kenapa dia tidak ada di sini? Ini peluang bagus. Dengan penampilannya, dia pasti bisa menemukan gadis yang baik jika dia mau. Sayang sekali, dia telah mencari Wang Dong ketika dia baru saja tiba. Dan Bibi mengatakan kepadanya bahwa Wang Dong pasti akan berhasil. Namun ternyata semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ke-39 tempat itu semuanya terisi. Bahkan jika Wang Dong tiba, dia tidak lagi punya tempat. Baiklah, mari kita mulai segmen pertama. Dari sisi kiri barisan pertama, setiap siswa laki-laki diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya. Namun jangan terlalu mencolok, kalau tidak aku hanya bisa menutup sebelah mata jika para siswa memilih untuk menyerangmu. Zhang Lixuan tersenyum saat berbicara. Su Sansi sudah menggosok telapak tangannya. Dia berada di posisi pertama. Dan dengan demikian dia akan menjadi yang pertama tampil di segmen ini. Sansi, apakah kamu siap? Bebe bertanya. Su Sansi mengisyaratkan bahwa dia sudah siap. Dan Bebe berkata tanpa basa-basi, mari kita mulai. Su Sansi, semua yang terbaik. Mari kita mulai. Su Sansi tidak meledak di atas air menggunakan perisainya kali ini. Sebagai gantinya dia melompat tinggi sebelum melemparkan perisainya. Dan itu mendarat di permukaan air. Su Sansi mendarat di perisai. Lalu dia menepuk telapak tangannya dan perisai itu mulai meluncur di atas air seperti perahu kecil. Bagus, sudah ada sorakan yang datang dari siswa laki-laki. Ada alasan mengapa Su Sansi bergerak maju dengan metode ini. Dengan menggunakan perisai untuk menahan bebannya, dia bisa menghemat kekuatan jiwanya. Su Sansi telah berupaya untuk mendapatkan tempat pertama. Karena dia pertama kali di segmen ini, dia tidak akan menyerah untuk pamer. Nah, aku datang. Saat dia berteriak, perisai meningkatkan kecepatannya sampai dia meledak ke arah siswa perempuan dengan cepat. Ketika dia berada sekitar 10 meter jauhnya, dia menggunakan telapak tangannya untuk mengendalikan perisai dan membuatnya berhenti. Dia sama sekali tidak cemas dan mengamati setiap wanita dengan serius dari kiri ke kanan. Ketika Sansi melihat, dia bergumam, itu bukan dia. Dia terlalu gemuk. Itu juga bukan dia. Terlalu kurus. Yang ini punya sosok yang bagus, namun dia sedikit lebih besar dari Nanan. Tidak. Sebuah suara yang tajam tiba-tiba bergema di kalangan siswa perempuan. Su Sansi, jika kau ingin dilempar ke dalam air, katakan saja. Ups, aku salah. Su Sansi segera menutup mulutnya. Dalam waktu singkat ini dia sudah mengunci targetnya. Perisai bergerak sekali lagi, menggerakkan tubuhnya ke arah siswa ketiga dari kanan. Siswa perempuan itu bergerak sedikit. Su Sansi semakin dekat dengannya. Dia sekarang kurang dari 10 meter darinya. Sansi melompat lurus ke arah bunga teratai air tempat gadis itu berdiri. Gadis itu
mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan dia membanting kakinya ke arah Susansi. Aturan menyatakan bahwa seorang siswa perempuan tidak bisa langsung menyerang di segmen pertama. Mereka mengizinkan siswa perempuan untuk melakukan serangan balik jika seorang siswa laki-laki terlalu dekat dengan teratai air mereka. Itu sebabnya sebagian besar siswa pria akan memilih untuk menyerang dari jarak jauh di segmen ini. Sangat jarang seorang diserang secara langsung seperti Susansi. Susansi melakukan sesuatu yang tidak terduga ketika kakinya jatuh ke arahnya. Dia tidak memblokir atau menghindari serangan itu. Dia membiarkan kakinya melesat ke bahunya. Susansi berjongkok di udara, menetralkan beberapa dampak serangan itu. Jari-jari kakinya sudah menekan teratai airnya. Bunga teratai miring ke satu sisi dan air danau hampir menenggelamkannya. Namun Susansi mulai melonjak dengan lapisan cahaya hitam yang tampaknya mendukungnya sendiri. Teratai air tiba-tiba stabil ketika dia menggenggam kedua tangannya. Dia sudah meraih pergelangan kaki yang menabrak bahunya. Siswa perempuan itu tidak menyangka Susansi akan menerima serangannya tanpa menghindar meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Dia masih menunjukkan kekuatannya yang besar. Ketika dia menembus pundak Susansi, erangan yang dalam terdengar. Susansi mentolerir rasa sakit. Susansi mengangkat kakinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Nanan, aku mencintaimu. Aku tidak akan membalas bahkan jika kamu memarahi atau memukulku." "Enyahlah!" Siswa perempuan itu meraung dengan marah dan menarik kaki kanannya. Susansi awalnya memegang kakinya dengan erat, tetapi dia melepaskannya saat dia jatuh ke belakang. Pusat gravitasinya berubah, namun dia cukup mengesankan kakinya yang lain menempel di teratai. Sementara dia berhasil berbalik, topinya jatuh. Sosok Susansi melintas sebelum dia melompat dari teratai. Dia menghindari tendangan yang dilepaskan siswa perempuan itu ke arahnya dan tangannya meraih kerudungnya dan menariknya. Pada akhirnya, dia mendapatkan topi dan kerudung. Susansi sudah berdiri di perisai saat ini. Dia tersenyum ketika melihat wanita itu. "Aku hanya punya mata untukmu, Nanan, aku mencintaimu." Ketika dia berbicara, perisainya sudah mengukir jalan dan menuntunnya kembali ke posisi semula, yaitu Jiang Nanan berdiri di atas teratai ketiga dari kanan. Rambutnya yang keunguan bertengger di pundaknya dan wajahnya menjadi agak merah. Setelah 2 tahun, Jiang Nanan telah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Penampilannya yang menggairahkan ditekan oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Sosok rampingnya hampir sempurna dan matanya dipenuhi dengan amarah saat dia menatap Susansi. Susansi sangat akrab dengannya meskipun ada beberapa celah di antara budidaya mereka. Celah itu tidak terlalu besar. Ini adalah takdir dewa laut. Setelah Jiang Nanan merasakan Susansi mendekatinya, dia cemas dan gugup. Susansi memperkirakan hampir semua gerakannya di atas bunga teratai. Begitulah cara dia berhasil mengungguli wanita ini. Jiang Nanan masih belum tahu bahwa Susansi tidak hanya terbiasa dengan gerakannya, namun dia bahkan curang. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2,5 tahun, Jiang Nanan telah lupa dia memiliki junior ke-6 dengan deteksi spiritual yang sangat kuat. Dengan kekuatan spiritual Yu Hao saat ini, 100 meter bukanlah apa-apa. Dengan bantuan dan penilaiannya, sama sekali tidak sulit bagi Susansi untuk melepaskan kerudung dan topi Jiang Nanan. "Bagus, Sansi!" Semua siswa laki-laki bersorak melihat bahwa Susansi telah berhasil melepaskan kerudung dan topi Jiang Nanan. Beberapa siswa yang lebih lemah hampir jatuh dari bunga teratai air mereka karena mereka terlalu bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. Susansi berbalik dan mengepalkan tangannya ke semua orang. Dia berkata dengan gembira, "Aku hanya beruntung senior junior. Semoga kalian semua berhasil. Ada banyak dari kita di segmen ini. Kita harus mencoba melepaskan topi dan kerudung wanita." Saat dia berbicara, dia meletakkan topi yang telah dilepaskannya dari Jiang Nanan di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia bersenang-senang. Untungnya gelap dan Jiang Nanan agak jauh darinya. Jadi dia tidak bisa melihat ekspresi senangnya. Kalau tidak, Jiang Nanan mungkin benar-benar meledak dalam kemarahan. Segmen pertama adalah demonstrasi kemampuan seseorang. Susansi tampaknya tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, tapi dia berhasil. Dia juga menunjukkan kinerja yang stabil. Para penatua dan guru di Feri mengangguk setuju. Bahkan penatua Swan tersenyum bahagia. Susansi tampak sangat senang.
Semua siswa perempuan mengenakan gaun, topi, dan kerudung yang sama. Mereka tampak sama bagi semua orang, tapi Susansi mampu mengidentifikasi Jiang Nanan di antara 17 siswa perempuan pada malam yang gelap gulita ini. Setelah melihat penampilan tinggi Susansi, Zhang Lisuan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menatap Bibi yang tersenyum dan menatap Susansi, jelas bahwa dia sudah terbiasa dengan gayanya. "Yi Liu, giliranmu sekarang," kata Zhang Lisuan. Yi Liu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Setelah mendengar Zhang Lisuan memanggil namanya, dia segera mengangguk sebelum mengangkat tubuhnya ke udara. Sepasang sayap putih yang indah dilepaskan di belakang punggungnya. Sosoknya sangat proporsional. Ketika sayapnya mengepak, dia terbang ke arah 17 siswa perempuan dengan anggun. Jiang Nanan telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang. Dia tidak melihat Susansi tetapi mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Dia menatapnya dengan marah. Jelas bahwa dia sekarang menemukan perannya dalam hal ini. Bagaimana Susansi bisa melepaskan topinya dan kerudung dengan mudahnya sendirian? Yuhao hanya membalas tersenyum. Yi Liu melayang di udara dan hendak mencapai wanita. Sayapnya mulai mengepak ke arah permukaan air dan 7 cincin jiwanya bersinar terang. Tiba-tiba angin kencang mulai mengamuk di atas danau. Saat sayapnya mengepak, angin menimbulkan gelombang besar yang mendekati siswa perempuan. Yi Liu mengungkapkan senyum senang di wajahnya. Jika para wanita terkena gelombangnya, mereka semua pasti basah kuyup. Tidak hanya akan mudah untuk mengidentifikasi, tetapi juga akan menjadi pesta bagi matanya. Namun, pada titik ini, seseorang di tengah berteriak, "Kamu, Liu, kau tidak tahu malu." Kemudian dia mengangkat tangan kanannya. Dia memukul keluar dengan telapak tangannya. 7 cincin jiwa juga bangkit dari kakinya dan gelombang api melonjak dilepaskan. Api ini langsung berubah menjadi lautan api, menahan air yang datang ke arah mereka. Gelombang itu ditentang begitu saja. Kabut mulai naik, menguap secara instan. Yu Hao mendengar seorang senior bergumam pelan, "Mengesankan. Itu adalah api gagak emas primordial. Aku tidak berharap Wu Ming juga terlibat dalam kencan buta ini." Meskipun Yu Hao tidak tahu apa itu api gagak emas primordial, dia bisa merasakan panas yang menyengat dari api merah keemasan. Itu bahkan sebanding dengan api Phoenix Ma Xiao Tao. Di sebelah siswa yang melepaskan api gagak emas primordial, seorang siswa wanita lainnya berteriak dengan marah, "Dasar mesum, kakak senior tertua, aku bergerak." Garis cahaya keemasan melesat ke langit seperti naga yang sedang memukul maju. Yi Liu sudah terkejut ketika dia melihat api gagak emas primordial. Jiwa bela dirinya adalah angsa dan dia adalah seorang master jiwa tipe tambahan. Menurut aturan para wanita, tidak bisa langsung menyerangnya. Itu sebabnya dia sangat berani, namun dia terkejut sekarang karena dia diserang oleh mereka berdua. Sayapnya mengepak dan dia akan mundur, namun cahaya keemasan mulai memanjang ke atas dan membentuk cincin emas yang mencoba menariknya jatuh. "Saudari Ruo, aku salah. Mohon berbelas kasihan." Yi Liu menjadi sedih dan menyerah. Pasangan siswa perempuan ini membatasi kemampuannya dan dia tidak punya jalan lain untuk melawan mereka. Yu Hao mengaktifkan mata rohnya dan menyadari bahwa cahaya keemasan yang melesat ke langit sebenarnya adalah tali emas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri seperti ini, namun dia bisa mengatakan bahwa itu berasal dari master jiwa tipe kontrol. Siswa perempuan ini memiliki 8 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 4 hitam. Tidak heran Yi Liu memohon belas kasihan, namun dia tidak berniat menunjukkan padanya. Saat tali emas mengencang, dia terbungkus seperti pangsit. Dia menarik dengan tangan kanannya dan Yi Liu terseret turun dari udara menabrak air. Cahaya keemasan menarik dan menghilang dengan cincin jiwa. Selain 2 siswa perempuan yang melepaskan kekuatan mereka, siswa perempuan lain menekan tangannya ke bawah dan air danau yang bergelombang menjadi tenang. Yi Liu sudah dibebaskan ketika dia jatuh ke air dan dia muncul dari permukaan air berteriak kepada Zhang Lisuan dengan ekspresi tertekan di wajahnya. "Kakak perempuan tertua, aku pikir mereka tidak bisa membalas di segmen pertama." Zhang Lisuan mendengus dan menjawab, "Apa tujuanmu membuat gelombang itu? Bukankah Ruo menyebutkannya tadi? Niatmu sesat, yang berarti kau telah melanggar aturan. Berenang kembali ke pantai sendirian. Kamu didiskualifikasi."
Yi Liu marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi di depan Zhang Lisuan. Dia hanya bisa berenang kembali ke pantai. Yu Hao memutar kepalanya untuk melihat He Chaito yang juga menatapnya. Keduanya menelan air liur. Pada saat yang sama, kencan buta ini sedikit intens. Apakah wanita-wanita ini benar-benar di sini untuk kencan buta? He Chaito berkata dengan lembut. Bukankah kakak tertua menyebutkan bahwa segmen pertama sangat aman? Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Yu Hao tertawa getir. Aku juga tidak berpikir begitu. Senior di sana sangat sengit dan dia bahkan memiliki 8 cincin. Senior kedua, aku agak takut. He Chaito tertawa pelan. Ini juga membuatku takut. Mungkin beberapa wanita menyukaimu. Yu Hao menoleh ke senior di sisi lain yang berusia sekitar 27 tahun atau 28 tahun dan bertanya, "Senior, siapa dua senior tadi? Kamu sepertinya mengenal mereka." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.